ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang sangat perlu untuk kita pahami betul tentang masalah doa. Beliau sampai sepertinya mengatakan hampir mustahil kalau faktor-faktor yang saya sampaikan ini terpenuhi bagi orang yang berdoa, doanya tak diterima. Oleh sebab itu, pertemuan kali ini khusus kita akan membincang tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim yang memiliki beberapa buku yang sangat terkenal, tapi yang disampaikan oleh beliau ini ada di dalam kitabnya Al-Jawabu Al-Kafi. Beliau mengatakan, wa iza ijtama'a ma'ad du'ai hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bikulliyatihi al matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah wahiyya as-sulusul akhiru minal laili wa indal adhani wa bainal adhani wal iqamah wa idbaris salawatil maktubat wa inda su'udil imami yaumal jumu'ati alal mimbar hatta tuqda as-salah wa akhiru sa'atin ba'dal asri min zalikal yaum wa sadafa khusyu'an fil qalbi wan kisaran baina yaday rabbi wa zullan lahu wa tadarruan wa riqatan wastaqbalad da'i al-qiblata wa kana ala taharatin wa rafa'a yadayhi ilallahi ta'ala wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaihi thumma sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma qaddam baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar thumma dakhala ala Allah wa alaha alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu wa da'ahu wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqatan fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Beliau mengatakan seperti ini, apabila berkumpul bersama doa yang kita ucapkan itu kehadiran hati. Apa yang kita ucapkan itu betul-betul dengan kesadaran hati kita. Kadang-kadang kan ada doa kita ucapkan tapi kita nggak tahu, lari, lewat apa yang kita maksud. Mulut kita qomat kamit tapi hati kita tidak hadir. Nah, bersamaan dengan doa itu hati kita paham betul dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian selanjutnya waktunya pas kita berdoa bertepatan dengan 6 waktu utama. Sepertiga akhir malam ketika azan berkumandang, antara azan dengan iqamah, kemudian di penghujung solat wajib ketika imam atau khatib naik mimbar sampai selesai solat di hari Jumat. Kemudian ba'da asar di hari itu,
dia berdoa juga di ba'da asar di hari Jumat, wasadafa khusyu'an fil qalbi, lalu saat dia berdoa itu betul-betul dalam keadaan hatinya khusyuk. Wan kisaran baina yaday rabbi, betul-betul sedang menghadap, betul hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Wa zullan lahu wa tadarruan wa riqqa, hati lagi lembut, hati betul-betul sedang dalam keadaan khusyuk-khusyuknya. Wastaqbalad da'i al-qiblah, lalu orang yang berdoa menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, kemudian dia dalam keadaan bersuci. Kemudian dia angkat tangannya ke langit. Dia mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Kemudian dia puji-puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan bersalawat selanjutnya adalah dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya dia antar dengan taubat. Setelah dia memuji Allah, dia berselawat kepada Rasul, dia antar dulu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru masuk apa yang dia inginkan. Dia baru melaksanakan dan dia baru sampaikan hajatnya. Setelah tadi berbagai macam faktor-faktor sebelumnya itu sudah hadir dalam hatinya, dalam dirinya, waktu-waktunya sudah tepat dia pilih. Kemudian selanjutnya setiap langkah-langkah dia lakukan, ya, langkah-langkah dia lakukan, kemudian dia istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu dia masuk kepada permintaan. Kemudian ketika dia meminta, dia betul-betul sampai alaha alaihi fil mas'alah. Merengek betul, meminta dengan serius betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintaannya betul-betul serius. Kemudian disertai dengan raghbatan wa rahbah. Ada harap mudah-mudahan doa diterima, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan ada faktor-faktor membuat doa ini tak diterima. Wa tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Kemudian dia tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya dia bersodakoh kepada orang yang memerlukan. Nah, kata beliau, sesungguhnya doa yang dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi hampir-hampir tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, doa-doa tersebut sudah sadafa al-adiyah allati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha mazinnatu al-ijabah. Apabila ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu doa-doa itu dengan tempat-tempat, dengan waktu-waktu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh sebab itu ini sangat penting jadi perhatian kita. Mudah-mudahan dengan memaksimalkan apa yang disebutkan oleh beliau ini, apa yang kita inginkan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari periksa satu-satu apa yang beliau ucapkan tadi, apa yang beliau katakan tadi. Yang sekali lagi kita ulang secara singkat, doa yang diucapkan menyatu antara kehadiran hati dengan pemahaman ucapan, penuh dengan pemahaman. Bertemu dengan 6 waktu yang utama, kemudian betul-betul siapkan hati dengan sekhusyuk-khusyuknya sedang full menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadapkan wajah kita ke kiblat dalam keadaan tohara,
tangan kita angkat, lalu mulai dengan hamdalah dan puji-pujian kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, antar hajat dengan taubat dan istighfar, lalu masukkan hajat kita kepada Allah, minta dengan merengek. Kemudian minta dengan disertai harap dan takut, kemudian bertawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, kemudian buktikan keseriusan kita dengan bersedekah kepada sesama manusia. Nah, mudah-mudahan doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah dengan sifat-sifat seperti tadi itu betul-betul menjadi salah satu keseriusan kita untuk mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.